Pertemuan kelima kita akan membahas tentang outline skripsi penelitian ilmiah dan outline skripsi program sains ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ngambil tentang penelitian ilmiah dan outline-nya untuk program sains, ini adalah outline skripsinya. Yang pertama adalah outline skripsi penelitian ilmiah adalah skripsi yang membahas tentang penerapan metode dalam suatu sistem yang dibahas dalam beberapa mata kuliah seperti sistem pendukung keputusan atau mungkin artificial intelligence, data mining, dan audit sistem ya teman-teman. Habis itu luaran skripsi dari penelitian ini adalah bentuknya buku skripsi dan artikel ilmiah yang telah kalian publikasi baik itu jurnal nasional ataupun tidak terakreditasi atau jurnal internasional berreputasi. Berikut adalah outline skripsi penelitian sistem informasi ya teman. Nah ini yang pertama ada namanya lembar judul, lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, lembar persetujuan dan pengesahan skripsi, dan lembar panduan penggunaan hak cipta. Kata pengantar ada namanya abstraksi, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, pada bab 1 itu ada namanya pendahuluan dibagi menjadi 1.1 latar belakang masalah, atau 1.2 identifikasi masalah, 1.3 adalah maksud dan tujuan. Nah, selanjutnya ada namanya 1.4, di mana 1.4 ini metode penelitian, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya ada 1.5 ruang lingkup dan 1.6 hipotesis. Lanjut ke bab 2, ada namanya landasan teori, di mana terbagi menjadi tinjauan pustaka, 2.1, 2.2 penelitian terkait, 2.3 tinjauan organisasi dan objek penelitian. Bab 3, metode penelitian. Pertama, tahap penelitian, 3.1, 3.2 instrumen penelitian, 3.3 metode pengumpulan data, reputasi sampel penelitian, 3.4 metode analisa data. Lanjut, selanjutnya bab 4 membahas tentang penelitian hasilnya dan pembahasannya. Bab 5 menutup kesimpulan dan saran di sini. Habis itu daftar pustaka, daftar riwayat hidup atau CV kalian. Sebentar ada yang masuk. Selanjutnya ada yang penutup kesimpulan dan saran. Ya, tadi udah sorry. Lalu lembar konsultasi bimbingan ini penting. Jadi minimal 8 kali pertemuan. Surat keterangan riset dan lampiran. Nah, outline skripsi penelitian ilmiah yang pertama, mahasiswa wajib melakukan riset, tetapi surat riset opsional. Surat riset opsional, mungkin kondisi saat ini yang sedang pandemi ya. 2, sumber referensi 3 buah jurnal wajib dibawa pada saat sidang. Jadi bawa referensi jurnal 3 buah. 3, latar belakang masalah, berisikan tentang permasalahan yang dibuat. Minimal 1 kutipan jurnal yang sebelumnya digunakan untuk memiliki nama jurnal, ISSN, dan volume number. Selanjutnya, latar belakang masalah berisikan fakta penyelesaian yang ada di dalam perusahaan yang diperkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal, hipotesa, mendeskripsikan konkret yang diinginkan dicapai, apa yang kalian ingin capai dari penelitian tersebut. 5, tinjauan pustaka berisi tentang teori berhubungan dengan skripsi. 6, penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian tersebut, yang berhubungan ya, yang sama lah.
Metode penelitian berisi tentang metode yang kalian bahas dalam pembuatan tersebut. Pakai metode apa aja? Silakan dibahas, dilampirkan. Hasil penelitian juga seperti itu pembahasan. Apa ada yang masuk? Kesimpulan, berisikan kesimpulan permasalahan apa aja kekurangan sistem ini, saran tentang solusi, tentang kelemahan sistem yang dibuat, dan juga pembahasan tentang saran melihat aspek manajerial, aspek sistem dan aspek penelitian. Lembar, judul, dicantumkan juga lembar persembahan, pernyataan kehasilan, pernyataan publikasi, persetujuan pengesahan, panduan penggunaan hak cipta, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, data simbol, gambar, tabel, dan lampiran. Selanjutnya ada namanya bab 1. Bab 1 itu dibagi menjadi seperti terlihat di atas. Ada 1.1 latar belakang, poin 1.2 ini punya masalah, poin 3 pemesan masalah, poin 4 maksud dan tujuan, poin 5 maksud metode penelitian. 1.5 itu dibagi menjadi 3, ada wawancara, observasi, dan pustaka. 1.2 pengembangan akar software, pakar software. Ada 4 dalam software, analisa kebutuhan sistem, software. Habis itu desain, code generate, testing, dan support, dan ruang lingkup. Selanjutnya, bab 2 berisikan tinjauan pustaka penelitian terkait. Bab 3-nya tinjauan perusahaan, sejarahnya, organisasi, pengumpulan data pakar, objek pakar, hasil wawancara. Habis itu ada namanya basis pengetahuan. Sebentar. Selanjutnya ada namanya bab 3, sejarah perusahaan, struktur organisasi, pengumpulan data pakar, ada objek pakar dan hasil wawancara pakar, algoritma sistem pakar 3.3, 3.4, ada namanya basis pengetahuan, tabel pakar, rule pakar, dan pohon keputusan pakar. Bab 4 ada namanya analisa kebutuhan software, desain, database, software arsitektur, user interface, code generation, testing, support. Nah ini testing penting ya, buat biasakan nanti testing di atas 1000 data, jangan 10 atau 100. Biasanya nanti belum menggambarkan situasi realnya. Supportnya publikasi web, publikasi hardware software, penutupannya ada kesimpulan dan syarat. Nah, outline perancangan program sains selanjutan di sini ada lihat. Ada pernyataan mahasiswa wajib riset di satu tempat atau lebih. Jadi mau riset satu atau tempat lebih boleh, tetapi jumlah pakar yang harus dimiliki adalah 3 orang. Riset pada 3 orang pakar sifatnya wajib, tetapi sebuah riset bersifat opsional. Jadi kalian mengambil materi dari pakar atau mungkin yang sebelumnya bisa, tetapi surat riset opsional. Jadi ketika kalian mengambil sampel di PT, contohnya PT Toyota, tapi ketika nggak dikasih surat riset itu opsional pilihan. Jika riset dilakukan dengan satu tempat, maka tinjauan perusahaan struktur organisasinya berisi suatu tempat. Latar belakang masalah, maaf nih, yang paling penting ini nih, surat referensi 3 wajib dibawa pada sidang, itu wajib dibawa. Kalau nggak dibawa, gimana Pak? Biasanya sidangnya ditunda. Latar belakang masalah berarti masalah yang dialami oleh perusahaan. Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Penelitian terkait, carilah tentang penelitian yang terkait yang ada hubungannya. Ketika kalian bikin Android system, ya carilah yang berhubungan dengan Android. Kalian bikin teknik dengan round robin, carilah teknik yang terkait. Metode pengembangan sistem ini adalah bagaimana sistem pakar nantinya akan dibuat mengembangkan softwarenya.
Kayak kan biasa kan kayak Android ya, ada versi 1.5, 1.3, lanjut. Kayak iOS 15.0, ada nanti ada 15.1, 15.2 sampai dengan 15.n. Mungkin nanti lanjut ke 16. Selanjutnya desain database menggambarkan tabel-tabel yang berisi relasi atau hubungan tipe data dalam menggambarkan menggunakan data model atau entity relationship diagram. Jika menggunakan data model, maka harus menggambarkan logika data model dan physical data model. Jika menggunakan entity relationship diagram atau IRD, maka harus menggambarkan IRD LRS yang spesifikasi filenya. Software arsitektur, jika si program yang dibuat adalah program OP atau orientasi objek, pada tahapan ini menggambarkan activity diagram atau kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan development diagram. Jika program dibuat dengan program terstruktur, maka tahapan ini menggunakan activity diagram, development diagram, dan komponen diagram. User interface menampilkan desain antar muka, flow, form yang dibuat, code generation jika program yang dibuat berorientasi objek. Yang kedua, jika program adalah terstruktur, harus tahapan ini menampilkan listing program. Kalau enggak, ya menampilkan generate kelas-kelas. Testing menggunakan whiteboard untuk pengujiannya. Kesimpulan, ini pembahasan kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang kalian buat. Saran, ini juga sarannya tentang kelemahannya apa aja, pembahasannya tentang apa aja, aspeknya apa aja. Rancangan web tidak boleh menggunakan CMS atau blog. Kenapa? Karena CMS itu template yang bisa kalian ubah-ubah. Publikasi web, Joomla boleh nggak Pak? Joomla sama kayak CMS. Jika program berbasiskan web programming, pengguna luar perusahaan harus publikasi secara online. Jika program berbasiskan web, maka pengguna tidak harus publikasi online. Catatan penentuan internet atau internet tergantung kasus yang dibahas. Metode pengujiannya post test, wawancara dengan minimal 3 pakar, rencangan algoritmanya menggunakan flowchart. Nih contoh dari buku panduannya. Nanti kalian lihat aja di sini. Download. Oke, seperti biasa selesai. Dikerjakan latihannya 1-5, ditunggu sampai jam 22.00. Ada pertanyaan? Oke, yang baru gabung, kita ada latihan 1-5. Silakan dikerjakan seperti biasa, dimasukkan ke dalam Google Form, di capture dulu nih kalian ya, di capture ya. Nanti buat bukti bahwa kalian mengikuti latihan ini. Oke, capture seperti itu aja. Saya wakilkan. Sama seperti minggu lalu. Ini juga silakan dikerjakan latihannya. Nanti di-upload di Google Form-nya. Saya tunggu sampai jam 10 malam. Baru bangun, barangnya Pepi. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak, teman-teman? Belum Pak, cukup Pak. Oke, kalau nggak ada. Nanti di-share di YouTube lagi kan Pak? Sebelum ya, di-share nanti saya juga buat itunya kalau itunya. Oke, siap Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Jangan lupa kerjakan latihannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.